Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari Lukas 16 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Adapun tema yang akan kita renungkan dari nas kita kali ini adalah hidup setia dan dapat dipercaya. Mari kita mulai renungan kita ini dengan kita bersama-sama secara seksama membaca nas kita kali ini sebagaimana terpampang di layar di hadapan kita. Yang saat ini sedang kita baca bersama adalah versi terjemahan baru. Untuk memperdalam renungan kita ini, saya juga menayangkan di layar di hadapan kita versi firman Allah yang hidup. Selanjutnya, mari kita renungkan bersama setia dan dapat dipercaya dalam hubungannya dengan nas kita kali ini. Lukas 16 ayat 10 versi terjemahan baru. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Secara tersirat menunjukkan kepada kita bahwa orang yang setia, sebagaimana yang dimaksud oleh nas kita ini, adalah orang yang berlaku benar, yang ditafsirkan sebagai orang yang berlaku sesuai dengan firman Tuhan. Kata berlaku yang saya maksud di sini adalah berkelakuan, bertingkah laku, melakukan segala sesuatunya di dalam kehidupan dari orang yang bersangkutan. Dengan demikian, berlaku sesuai dengan firman Tuhan adalah orang yang bersangkutan berkelakuan sesuai dengan firman Tuhan. Orang yang bersangkutan bertingkah laku sesuai dengan firman Tuhan. Orang yang bersangkutan melakukan segala sesuatu di dalam hidup orang yang bersangkutan itu sesuai dengan firman Tuhan. Ayat 11 dan ayat 12 versi terjemahan baru. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Secara tersirat menunjukkan kepada kita bahwa dapat dipercaya sehubungan dengan nas kita kali ini adalah dapat diserahi. Yang salah satu penafsirannya adalah orang yang dapat dipercaya, orang yang dapat diserahi. Orang ini berlaku sesuai dengan firman Tuhan, yang di dalam konteks kedua ayat ini, orang termaksud dapat dipercaya, dapat diserai dengan harta. Ayat 13 versi terjemahan baru. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Secara tersirat menunjukkan kepada kita bahwa setia dan dapat dipercaya sehubungan dengan nas kita kali ini
di dalam setia dan dapat dipercaya ini mengandung unsur-unsur yang termasuk mengabdi, mengasihi, mengindahkan, yang salah satu penafsirannya adalah orang yang setia dan dapat dipercaya ini. Orang ini di dalam tanda kutip mengabdi. Orang ini mengasihi. Orang ini mengindahkan apa yang dia setia kepada, apa yang dipercayakan kepada dia. Ayat 10 versi firman Allah yang hidup. Kalau kalian jujur dalam soal kecil, kalian juga akan jujur dalam soal besar. Kalau kalian menipu dalam soal kecil, kalian juga akan menipu apabila diberi tanggung jawab yang lebih besar. Secara tersirat menunjukkan kepada kita bahwa setia sehubungan dengan nas kita kali ini mengandung unsur berlaku jujur yang ditafsirkan sebagai orang yang setia, orang yang berlaku jujur. Orang ini berlaku sesuai dengan firman Tuhan. Saya ingatkan bahwa kata berlaku di sini yang saya maksud adalah berkelakuan atau bertingkah laku, yaitu berkelakuan, bertingkah laku sesuai dengan firman Tuhan. Ayat 11 dan ayat 12 versi firman Allah yang hidup. Kalau kalian tidak dapat dipercaya dalam soal harta duniawi, siapa yang akan mempercayakan kepada kalian harta yang sejati dari surga? Dan kalau kalian tidak jujur dengan uang orang lain, bagaimana mungkin kalian dipercayai dengan uang yang akan menjadi milik kalian? Secara tersirat menunjukkan kepada kita bahwa dapat dipercaya sehubungan dengan nas kita kali ini adalah jujur, yang ditafsirkan sebagai orang yang dapat dipercaya. Orang yang jujur adalah orang yang berlaku, berkelakuan, bertingkah laku sesuai dengan firman Tuhan. Ayat 13 versi firman Allah yang hidup. Karena baik kalian atau siapapun juga tidak dapat melayani dua majikan. Kalian akan membenci yang seorang dan setia kepada yang lain, atau mengagumi yang seorang dan memandang rendah yang lain. Tidak mungkin kalian memuja Allah dan juga memuja uang. Secara tersirat menunjukkan kepada kita bahwa setia dan dapat dipercaya sehubungan dengan nas kita kali ini mengandung unsur-unsur termasuk melayani, termasuk tidak memandang rendah. Orang yang setia melayani, tidak memandang rendah apa yang dia setia kepada. Orang yang dapat dipercaya melayani, tidak memandang rendah akan apa yang dipercayakan kepada orang ini. Selanjutnya lagi, mari kita renungkan akan perkara-perkara kecil sehubungan dengan nas kita kali ini. Ayat 10 versi terjemahan baru, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil,
ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Perkara-perkara kecil yang dinyatakan di sini adalah yang akan kita renungkan lebih jauh. Ayat 11 dan ayat 12 versi terjemahan baru. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Secara tersirat menunjukkan kepada kita bahwa sehubungan dengan nas kita kali ini, perkara-perkara kecil adalah perkara-perkara yang terhubung dengan hal mamon. Mamon yang tidak jujur adalah perkara-perkara yang ada hubungannya dengan harta orang lain, yang ditafsirkan sebagai perkara-perkara yang tidak memiliki dampak kekekalan, perkara-perkara yang tidak membawa seseorang ke dalam kehidupan yang kekal. Ayat 13 versi terjemahan baru yang sudah kita baca bersama tadi secara tersirat menunjukkan kepada kita bahwa perkara-perkara kecil sehubungan dengan nas kita kali ini adalah perkara-perkara yang menyangkut mamon, sebagaimana pernyataan tersirat dari ayat 11 dan ayat 12 tadi. Ayat 11 dan ayat 12 versi firman Allah yang hidup yang sudah kita baca bersama tadi secara tersirat menunjukkan kepada kita bahwa perkara-perkara kecil sehubungan dengan nas kita kali ini adalah perkara-perkara yang berhubungan dengan soal harta duniawi, adalah perkara-perkara yang berhubungan dengan uang orang lain, yang ditafsirkan sebagai perkara-perkara yang tidak berdampak pada kekekalan, perkara-perkara yang tidak membawa seseorang ke dalam kehidupan yang kekal. Ayat 13 versi firman Allah yang hidup yang sudah kita baca bersama tadi secara tersirat kembali menyatakan bahwa perkara-perkara kecil sehubungan dengan nas kita kali ini adalah perkara-perkara yang menyangkut uang, yang ditafsirkan sebagai perkara-perkara yang tidak memiliki dampak kekekalan. Selanjutnya lagi, mari kita renungkan perkara-perkara besar sebagaimana dinyatakan di nas kita kali ini. Ayat 10 versi terjemahan baru. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Perkara-perkara besar yang dinyatakan di sini adalah perkara-perkara besar yang akan kita renungkan lebih jauh. Ayat 11 dan ayat 12 versi terjemahan baru yang sudah kita baca bersama tadi secara tersirat menunjukkan kepada kita bahwa perkara-perkara besar sehubungan dengan nas kita kali ini adalah perkara-perkara yang menyangkut harta yang sesungguhnya, perkara-perkara yang menyangkut hartamu sendiri, yang ditafsirkan sebagai
perkara-perkara yang menyangkut harta yang ada di surga, perkara-perkara yang menyangkut harta yang berdampak pada kekekalan, perkara-perkara yang menyangkut harta yang dapat membawa seseorang ke dalam kehidupan yang kekal. Alkitab menunjukkan bahwa harta yang dimaksud di sini adalah atas kasih karunia dari Tuhan. Seseorang memiliki Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan seseorang ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat si seseorang ini. Yesus Kristus inilah harta yang sesungguhnya. Yesus Kristus inilah harta milik seseorang percaya itu sendiri. Yesus Kristus adalah perkara besar. Ayat 13 versi terjemahan baru yang sudah kita baca bersama tadi secara tersirat menegaskan apa yang secara tersirat dinyatakan di ayat 11 dan ayat 12 tadi, yaitu perkara-perkara besar sehubungan dengan nas kita kali ini adalah perkara-perkara yang menyangkut Tuhan, perkara-perkara yang berdampak pada kekekalan, yang mana sebagaimana kita renungkan di ayat 11 dan ayat 12 tadi adalah perkara-perkara mengenai Tuhan Yesus Kristus. Ayat 11 dan ayat 12 versi firman Allah yang hidup yang sudah kita baca bersama tadi secara tersirat juga menyatakan bahwa perkara-perkara besar sehubungan dengan nas kita kali ini adalah perkara-perkara yang berhubungan dengan harta yang sejati yang dari surga, harta yang sejati yang ada di surga, perkara-perkara sehubungan dengan uang, dengan harta yang adalah milik orang percaya, yaitu harta yang ada di surga, yang ditafsirkan sebagai Tuhan Yesus Kristus, yang adalah harta milik orang percaya, harta yang dari surga itu. Ayat 13 versi firman Allah yang hidup yang sudah kita baca bersama tadi secara tersirat juga menegaskan bahwa perkara-perkara besar sehubungan dengan nas kita kali ini adalah perkara-perkara yang menyangkut Tuhan, perkara-perkara yang menyangkut Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana yang sudah kita renungkan dari ayat-ayat sebelumnya tadi. Dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi dan yang sudah kita renungkan bersama tadi, kita mengetahui baik secara tersurat maupun tersirat firman Tuhan mewanti-wanti kita, mengingatkan kita untuk berhati-hati dengan perkara-perkara kecil. Mari kita renungkan akan hal berhati-hati dengan perkara-perkara kecil ini. Firman Tuhan di Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, secara tersurat dan tersirat menunjukkan kepada kita bahwa perkara apapun yang Tuhan izinkan untuk menjadi bagian dari kehidupan kita sebagai umat Tuhan, sebagai pengikut Kristus,
yang sudah lahir baru di dalam Yesus Kristus. Yang saya imani adalah kita semua yang mendengarkan suara saya ini, baik itu berupa perkara-perkara kecil maupun perkara-perkara besar. Tuhan menghendaki umatnya, Tuhan menghendaki kita untuk memperlakukan perkara-perkara itu seperti kita sedang memperlakukan perkara-perkara itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Alkitab secara tersurat dan tersirat menunjukkan kepada kita untuk kita memperlakukan perkara-perkara termaksud, baik perkara-perkara kecil maupun perkara-perkara besar, dengan benar, yang ditafsirkan sebagai kita memperlakukan perkara-perkara kecil maupun perkara-perkara besar sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk bagaimana kita memperlakukan perkara-perkara itu sebagaimana yang dinyatakan di dalam firman Tuhan, sebagaimana yang dinyatakan di dalam Alkitab. Demikianlah Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Renungan kita kali ini akan hidup setia dan dapat dipercaya sehubungan dengan nas kita kali ini, sehubungan dengan Lukas 16 ayat 10 sampai ayat 12, atau lebih tepatnya ayat 10 sampai ayat yang ke-13, yang pada intinya adalah Tuhan menghendaki kita semua, umat Tuhan yang sejati, pengikut-pengikut Kristus yang sudah lahir baru di dalam Kristus, untuk selalu setia dan selalu dapat dipercaya di dalam kita menghidupi, di dalam kita memperlakukan semua perkara yang diizinkan oleh Tuhan untuk berada di dalam kehidupan kita, baik itu perkara-perkara kecil maupun perkara-perkara besar. Sedemikian rupanya kita memperlakukan perkara-perkara itu sehingga Tuhan dipermuliakan, yang mana Alkitab menunjukkan bahwa kemuliaan Tuhan ini hanya dapat terjadi pada saat kita semua menghidupi firman Tuhan, menghidupi Alkitab di dalam kita, menghidupi perkara-perkara ini, baik perkara-perkara kecil maupun perkara-perkara besar. Saya akan mengakhiri renungan kita kali ini dengan mengajak kita semua untuk merenungkan poin penutup berikut. Poin penutup kita ini masih ada hubungannya dengan peringatan yang diberikan oleh firman Tuhan yang baru saja kita renungkan tadi, mengenai hendaklah kita berhati-hati dengan perkara-perkara kecil sehubungan dengan nas kita kali ini. Firman Tuhan di Keluaran 20 ayat 4 dan ayat 5. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya secara tersurat maupun tersirat, dengan tegas menunjukkan kepada kita bahwa perkara-perkara apapun yang kita hadapi di dunia ini atas izin dari Tuhan, baik itu perkara-perkara kecil maupun perkara-perkara besar, haruslah menjadi kemuliaan bagi Tuhan, haruslah menjadi penyembahan kepada Tuhan.
Tuhanlah yang harus menjadi fokus kita. Renungan kita tadi secara tersurat maupun tersirat menunjukkan kepada kita bahwa perkara-perkara kecil jika diperlakukan dengan tidak benar, jika diperlakukan dengan tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang akibat dari perlakuan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan ini, Mamon, iblis dengan mudahnya mempergunakan perkara-perkara ini untuk merusak hubungan kita dengan Tuhan. Antara lain dengan iblis menyita waktu, pikiran, dan tenaga kita untuk mengurus bahkan perkara-perkara kecil yang kita perlakukan dengan tidak benar ini, sehingga fokus kita bukan lagi untuk kemuliaan Tuhan. Fokus kita adalah untuk perkara-perkara kecil ini. Sehingga dengan demikian perkara-perkara kecil ini bisa menjadi seperti berhala. Karena akibat dari fokus kita untuk menghadapi perkara-perkara kecil yang kita perlakukan tidak sesuai dengan firman Tuhan ini, Tuhan menjadi nomor 2 di dalam kehidupan kita. Berhati-hatilah perkara-perkara kecil yang tidak kita perlakukan dengan benar, yang tidak kita perlakukan sesuai dengan firman Tuhan, bisa dipakai oleh Mamon, dipakai oleh iblis untuk merusak hubungan kita dengan Tuhan. Akhirnya, mari kita selesaikan renungan kita ini dengan kita bersama-sama merenungkan penerapan dan perwujudan dari penerapan sebagaimana berikut. Mengetahui bahwa Tuhan melalui firman Tuhan menghendaki kita semua umat-Nya untuk memperlakukan segala perkara yang Tuhan izinkan untuk ada di dalam kehidupan kita, baik itu perkara-perkara kecil maupun perkara-perkara besar, dengan benar, yaitu dengan sesuai sebagaimana yang dinyatakan di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, demi kemuliaan Tuhan. Demi Tuhan kita disembah, maka wahai kita semua, berdoalah selalu dengan khusyuk, memohon kepada Tuhan, agar Roh Kudus Tuhan berkenan memberkatkan kepada kita kemauan, kemampuan, dan kelakuan untuk selalu setia dan selalu dapat dipercaya, untuk selalu memperlakukan segala perkara yang diizinkan oleh Tuhan untuk kita hidupi sebagai pengikut Kristus, baik itu perkara-perkara kecil maupun perkara-perkara besar, sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan, sebagaimana yang dikehendaki oleh firman Tuhan. Perwujudan dari penerapan ini sangatlah banyak. Saya hanya akan mengambil satu kasus perwujudan, yaitu kita semua selalu bekerja dengan sungguh-sungguh di dalam kita menangani perkara-perkara apapun yang Tuhan izinkan untuk ada di dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan dipermuliakan dan hanya Tuhan saja yang dipermuliakan. Termasuk di dalam perwujudan ini adalah di dalam kita menangani perkara sehubungan dengan uang. Firman Tuhan katakan,
uang yang diberkatkan oleh Tuhan kepada umatnya, yang adalah hak pemerintah, kita berikan kepada pemerintah. Yang adalah hak Tuhan, kita persembahkan kepada Tuhan. Artinya, kita semua membayar pajak pada pemerintah negara kita, Indonesia ini. Artinya, kita semua memberikan perpuluhan dan persembahan kepada Tuhan melalui gereja-gereja Tuhan. Dan masih banyak lagi perwujudan dari penerapan kita ini. Saya mengimani jika kita semua menghidupi firman Tuhan yang baru saja kita renungkan bersama ini, lengkap dengan penerapan dan perwujudan dari penerapan, maka Tuhan kita, Tuhan Yesus kita semakin dipermuliakan dengan luar biasa. Amin. Untuk lebih dalamnya lagi akan poin-poin yang kita renungkan bersama di renungan kita kali ini, saya mengajak kita semua untuk mengunjungi channel YouTube ISM MBC sebagaimana terpampang di layar di hadapan kita. Silahkan disimak ulasan video demi ulasan video. Terima kasih.